Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 21 dari kelanjutan Battle Trogdhaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan sudah memasuki istana yang jatuh dari langit. Saat ini Xiaoyan pun telah berhasil menghancurkan sebuah gerbang batu. Dan Xiaoyan lagi-lagi membuka gerbang batu itu. Saat ini Xiaoyan telah membuka gerbang ketiganya. Dan di sini ada sebuah kotak batu di tengah-tengah gerbang itu. Xiaoyan pun segera berjalan menuju kotak batu itu. Apakah keberuntunganku hari ini sangat buruk? Aku sudah membuka 2 kotak batu sebelumnya, tetapi semuanya kosong, ucap dari Xiaoyan. Setelah membuka kotak batu yang ketiga ini, ekspresi Xiaoyan pun menjadi lebih suram lagi. 3 kotak batu berturut-turut telah kosong. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah aku terima di dalam hidupku ini, ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan dengan cepat menemukan gerbang batu yang lainnya, dan setelah meledakkan gerbang batu itu lagi, Xiaoyan pun sudah benar-benar kehilangan kepercayaan dirinya. Xiaoyan, sepertinya memang kamu sedang sial saja hari ini. Biarkan saja Wu Zhen dan yang lainnya membuka kotak itu, ucap dari Lazy. Wu Zhen pun sedikit terkejut, tetapi Xiaoyan juga memandang ke arah Wu Zhen dan langsung menurut untuk membuka kotak batu berikutnya. Melihat tatapan itu, Wu Zhen pun langsung menurut untuk membuka kotak batu berikutnya karena dilihat oleh Xiaoyan atau ditatap oleh Xiaoyan. Klik. Wu Zhen dengan perlahan-lahan membuka kotak batu itu dan kemudian ada cahaya kemasan yang bersinar dari dalam kotak itu. Kunci emas legenda. Saat melihat ada kunci emas yang ditempatkan di kotak batu itu, kepercayaan diri Xiaoyan pun langsung meningkat lagi. Apakah ini adalah kunci roh? Tanya dari Xiaoyan. Lazy dan juga Xiaoyan segera mengambil kunci emas yang bersinar di dalam kotak itu. Kemudian Xiaoyan mendekati Wu Zhen dan menepuk bahunya. Sepertinya keberuntunganmu jauh lebih baik daripada aku, ucap dari Xiaoyan. Wu Zhen kemudian mengeluarkan kunci dari kotak batu itu, lalu langsung memberikannya kepada Xiaoyan. Jadi ini yang ngambil Wu Zhen atau Xiaoyan. Setelah menerima kunci emas itu, Xiaoyan segera memeriksanya dan lebih cermat lagi. Xiaoyan menebak bahwa kunci ini ada hubungannya dengan kunci roh yang dikatakan oleh Zen King sebelumnya. Baiklah, ayo kita pergi. Masih banyak gerbang batu yang belum terbuka. Ini bukan waktunya untuk mempelajari soal kunci ini, ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun langsung bergerak maju. Setelah melewati berbagai lorong yang rumit, mereka akhirnya melihat sebuah gerbang batu lagi. Setelah mereka mendekati gerbang batu itu, mereka langsung menyadari bahwa gerbang batu itu berbeda dari yang sebelumnya. Karena ada segel di luar gerbang batu ini, dan pasti gerbang ini tidak akan bisa diledakkan dengan begitu mudah. Buar, buar. Namun Xiaoyan langsung memukulkan tinjunya. Dengan api dan petir yang terbungkus di tinjunya, gerbang batu itu pun dihantam dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa saat, segel di gerbang batu itu pun meledak. Setelah suara ledakan itu menghilang, Lazy dan Wu Zhen pun memandang ke arah gerbang batu itu. Dan beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara retakan dari segel di gerbang batu yang pecah. Krek, buar. Setelah segelnya terbuka, gerbang batu berwarna biru itu pun tidak lagi memiliki perlindungan. Tetapi ternyata, selain dilindungi segel, kekuatan gerbang batu berwarna biru ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun tepat setelah segel itu rusak, ada suara gemerisik terdengar dari gerbang batu berwarna biru itu. Dan suara gemerisik itu pun lambat laun menjadi semakin keras. Wah, seperti itulah kira-kira. Kita harus menyingkirkan ini, ucap dari Lazy. Gerbang batu itu pun pecah tanpa serangan lagi. Lalu bayangan hitam keluar dari segel gerbang batu itu. Bayangan hitam itu mempunyai gigi yang tajam dan menyerang mereka dengan mulut yang sangat besar. Seluruh bagian ruangan ini benar-benar ditempati oleh sosok-sosok yang besar di dalam sekejap.
Sambil melesat ke belakang, Leiji lalu mengangkat tangannya. Apa itu yang keluar? Petir-petir yang kuat pun langsung berkumpul di jari-jarinya dan langsung melesat ke arah bayangan-bayangan hitam itu. Tarteto, 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 buar. Cahaya petir langsung menembus kepala sosok-sosok bayangan besar itu. Petir Leiji ini benar-benar bisa menembus kepala bayangan itu. Kemudian darah berwarna hijau pun langsung memercik kemana-mana. Dan darah itu mengeluarkan bau busuk. Dan bahkan tanah juga terkikis oleh darah hijau ini. Ini seperti poison atau seperti film-film yang lainnya. Darah itu jika mengenai sebuah benda, maka benda itu akan mencair. Serangan Leiji ini tampaknya tidak menyebabkan bayangan itu kehilangan efektivitas tempurnya. Kelima jarinya juga saat ini sudah dikepalkan. Kemudian api dan petir pun terjalin di lengannya. Buster, buar. Tinju-tinju pembunuh menjeritkan pun keluar dari pukulan-pukulan Xiaoyan. Api petir, sumber gas dan kekuatan jiwa Xiaoyan digabungkan dalam satu pukulan ini. Dan dalam sekejap, api dan petir itu melonjak dari kepalan tangan Xiaoyan dan menutupi seluruh bagian ruangan ini. Lalu, api dan petir pun menyembur dari lorong-lorong itu. Dan kemudian terdengar teriakan dari bayangan-bayangan hitam itu. Setelah beberapa saat, api pun perlahan menghilang. Dan ternyata itu adalah seekor cacing raksasa berkaki 1000. Dan sosoknya yang besar juga mampu melakukan serangan yang sangat kuat. Leiji dan juga Xiaoyan menyerang bergantian kali ini. Dadidor, 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 dadidor. Akhirnya, tubuh cacing berkaki 1000 itu pun meledak. Jelas, binatang buas yang muncul di sini semuanya adalah iblis. Dan mereka tidak sebenarnya memiliki kehidupan. Gimana ini maksudnya? Dan mereka tidak sebenarnya tidak memiliki kehidupan. Wah, mungkin seperti itulah. Setelah cacing raksasa itu meledak, 2 kartu roh hijau pun lalu muncul. Dan jumlah total kartu hijau milik Xiaoyan saat ini mencapai 25. Otomatis Xiaoyan berarti dari cacing berkaki 1000 ini mendapatkan 2 kartu roh berwarna hijau. Munculnya iblis dari gerbang batu secara tiba-tiba ini benar-benar tidak terduga bagi mereka bertiga. Meskipun iblis itu tidak menimbulkan ancaman yang nyata bagi mereka, namun kemunculan iblis itu membuat Xiaoyan menjadi lebih waspada lagi. Dan Xiaoyan langsung mengerti bahwa istana ini bukanlah istana biasa. Hati-hati, aku merasa ada iblis yang lebih kuat di sini, ucap dari Xiaoyan. Leiji dan juga Wu Zhen pun lalu mengangguk. Dan mereka pun memasuki gerbang batu yang lainnya. Di sini ada juga sebuah kotak batu. Xiaoyan dan Leiji lalu menatap Wu Zhen lagi. Melihat itu Wu Zhen pun jadi mengerti. Dia sedikit tersanjung dan lalu dia semakin berdebar-debar jantungnya atau bergetaran atau gugup. Lagi pula karena jika kotak batu ini tidak berisi apa-apa, mungkin itu akan membuat semua orang menjadi kecewa. Dan Wu Zhen pun akhirnya canggung. Dengan rasa cemas, Wu Zhen pun lalu perlahan-lahan membuka kotak batu itu. Dan mau tidak mau sepertinya dia harus membuka kotak batu itu. Saat kotak batu itu terbuka, Xiaoyan dan Leiji pun kembali terkejut. Ada 20 kartu roh hijau di sini, ucap dari mereka bersama-sama. Saat melihat kartu roh hijau ini bersinar di dalam kotak batu itu, semuanya terkejut. Sekarang kelompok Xiaoyan memiliki 45 kartu roh hijau. Dengan 5 kartu roh hijau lagi, mereka akan bisa melebur menjadi 1 kartu roh berwarna biru. Wu Zhen pun lalu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum konyol. Dan Xiaoyan pun lalu menepuk bahu Wu Zhen lagi dengan penuh rasa bangga. Ternyata kamu memang memiliki keberuntungan yang lebih bagus. Kalau saja kotak batu itu kosong, tadinya aku berniat untuk meninggalkanmu di sini. Ucap dari Xiaoyan. Suara Xiaoyan ini memang tidak keras, tetapi ucapan itu terdengar oleh Wu Zhen. Itu seperti sambaran petir bagi Wu Zhen. Ah, kok seperti itu, ucap dari Wu Zhen. Buar, buar, buar. Kelompok Xiaoyan pun meledakkan 3 gerbang batu berturut-turut kali ini. Tetapi ketika mereka semakin masuk ke area yang lebih dalam lagi, iblis di gerbang batu ini juga menjadi semakin kuat. Namun, ketika Xiaoyan dan Leiji menyerang bersama-sama, iblis-iblis itu masih tidak ada apa-apanya. Selanjutnya, Wu Zhen pun menjadi seperti seseorang maskot.
yang dikhususkan hanya untuk membuka kotak batu saja. Selama ini, jika dia yang membuka kotak batu, isinya sama sekali tidak mengecewakan. Dan 3 kotak batu yang dibuka berturut-turut, mereka mendapatkan 100 kartu roh hijau. Xiaoyan dan Lazy akhirnya mengacungkan jempol kepada Wu Zhen. Setelah menghancurkan semua gerbang batu yang ada di sekitaran mereka, pada saat ini mereka bertiga melewati lorong dan masuk ke ruangan yang cukup luas. Sepertinya tempat ini adalah intinya, ucap dari Xiaoyan sambil melihat sekelilingnya. Mendengar itu, Lazy pun lalu mengangguk. Di sini ada 3 sinar cahaya yang mengambang di udara. Dan tatapan Xiaoyan pun langsung tertarik ke arah 3 sinar cahaya itu. Ada 3 objek berada di 3 sinar cahaya ini. Yang pertama adalah 10 kartu roh berwarna biru. Dan yang kedua adalah kunci emas. Xiaoyan terkejut ketika melihat kunci emas. Dan ini segera mengeluarkan kunci emas yang dia dapatkan dari kotak batu sebelumnya. Setelah membandingkannya, Xiaoyan pun yakin bahwa keduanya memang sama persis. Xiaoyan pun menjadi semakin yakin bahwa kunci emas ini adalah kunci roh yang dikatakan oleh Zheng Qing sebelumnya. Ketika tatapan Xiaoyan mengarah ke arah 3 cahaya itu, di sini ada sebuah kabut berwarna merah dan itu terlihat sangat aneh. Aku bisa merasakan aura membunuh dari benda itu, ucap dari Xiaoyan dengan sedikit kebingungan. Xiaoyan tidak tahu benda apa itu, tetapi masing-masing dari 3 cahaya ini memiliki godaan yang begitu kuat. Xiaoyan masih bingung harus mulai dari mana. Tetapi pada saat ini ada suara angin kencang yang berhembus di ujung yang jauh. Tiba-tiba ada sebuah tim yang dipimpin oleh Guao dari alam Dongshengzie yang tiba-tiba datang di tempat itu. Sementara itu, Guao yang melihat Xiaoyan yang lebih dulu datang di tempat ini, dia benar-benar terkejut. Setelah kedua belah pihak saling memandang, tatapan Guao segera beralih ke sinar cahaya di atas langit. Dan benda yang merupakan sesuatu yang tidak diketahui oleh Xiaoyan, benda itu tampaknya seperti roh pembunuh. Ada roh pembunuh di sini, dan jika aku menelannya, kekuatanku pasti akan meningkat lagi. Ini adalah salah satu harta utama di istana ini, ucap dari Guao di dalam hatinya. Melihat Xiaoyan yang belum mengambilnya, Guao pun menyimpulkan bahwa Xiaoyan pasti tidak mengetahui tentang hal ini. Jadi, Xiaoyan masih ragu untuk memilih cahaya yang mana yang akan diambil olehnya. Guao pun segera bergerak menuju sinar cahaya yang ketiga. Melihat itu, Xiaoyan pun langsung berpikir. Dia sepertinya ingin memilih benda ini tanpa ragu-ragu. Itu menunjukkan bahwa di antara 3 sinar cahaya ini, nilai benda yang paling berharga adalah sinar cahaya yang ketiga. Kalau begitu, kita tidak akan membiarkannya, ucap dari Xiaoyan yang melihat Guao melesat ke arah sinar cahaya ketiga. Xiaoyan pun langsung melirik ke arah Lazy. Kemudian, Xiaoyan dan Lazy langsung bergegas ke arah sinar cahaya ketiga. Wus, 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 wus. Hei, kenapa kalian ingin menghalangiku? Aku hanya akan mengambil benda yang ada di sinar cahaya ketiga ini. Dan aku akan memberikanmu untuk mengambil kartu roh dan kunci itu, ucap dari Guao. Xiaoyan pun tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Lalu dia menatap ke arah Guao. Mengapa tidak kamu saja yang mengambil kartu roh dan kunci itu? Benda ini milik kami, karena kami yang terlebih dahulu ada di sini, ucap dari Xiaoyan. Sepertinya kamu mencari mati. Sosoknya pun langsung bergerak dan bergegas menuju Xiaoyan. Sumber gas yang luar biasa pun keluar dari tubuh Guao. Sosoknya dengan cepat mendekat. Dan dia langsung menyerang ke arah Xiaoyan dan dengan satu pukulan saja. Tetapi pada saat ini, aura kuat Lazy pun meledak. Xiaoyan, ambillah benda itu. Biarkan aku saja yang menghadapinya, ucap dari Lazy. Hah, baiklah. Perkelahian antara wanita memang selalu terasa lebih intens atau lebih sepadan, ucap dari Xiaoyan. Wu Zhen juga mengangguk setuju dengan Xiaoyan. Ya, itu benar juga sih. Haha, ucap dari Wu Zhen. Xiaoyan dan Wu Zhen pun terus meluncur menuju ke arah sinar cahaya ketiga. Sementara itu, bawahan Guao juga bergerak menuju sinar cahaya ketiga bersama-sama. Wu Zhen tidak bisa mengimbangi kecepatan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tiba-tiba membantunya. Beberapa orang yang dipimpin dari alam Dongshengzie yang dipimpin oleh Zuzue adalah tim yang pertama berhasil mendekati sinar cahaya ketiga itu.
Tiba-tiba ruangan di sana pun langsung terdistorsi. Dan sebuah telapak tangan hitam raksasa pun tiba-tiba muncul dan menyerang kelompok Zuzue. Serangan mendadak ini yang begitu tiba-tiba. Saat seluruh pandangan tim Zuzue tertuju kepada sinar cahaya ketiga, semua orang ini tidak dapat atau tidak punya waktu untuk bereaksi dan menghindar dari serangan telapak tangan raksasa itu. Semuanya tertampar oleh tangan hitam raksasa. Pak, buar! Semua sosok yang tertampar itu pun menabrak tanah dengan sangat keras. Suara hantaman pun bergema di mana-mana. Xiaoyan dan juga Wu Zhen pun mengerti dan menghentikan langkahnya untuk sementara waktu. Saat ini, di depan ketiga sinar cahaya itu, sosok raksasa tiba-tiba muncul dan mengeluarkan raungan yang menekan telinga semua orang. Ini adalah beruang Ciringking. Deru suaranya bergema di seluruh ruangan. Guao dan juga Lazy yang bertarung sengit di belakang juga serempak terhenti dan melihat sosok di depannya ini. Guao pun melihat semua anak buahnya yang telah terjatuh tersungkur di tanah. Sekelompok pasukan idiot, ucap dari Guao. Xiaoyan dan juga Wu Zhen tampak lebih tenang. Sementara itu, beruang itu terus menyerang Zuzue dan yang lainnya. Dadedok, 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 buar. Tinju besar beruang itu menghantam tanah dan seluruh ruangan ini tampak terguncang hebat. Xiaoyan sedikit merasa khawatir karena pasti akan sangat sulit untuk mengalahkan beruang Ciringking ini. Sementara itu, Zuzue yang terus diserang oleh beruang itu pun segera bangkit kembali dan mereka semua menyerang ke arah beruang itu. Ketika Xiaoyan melihat ini, sosoknya segera bergerak dan dia langsung bergegas menuju sinar cahaya yang ada di belakang beruang itu. Guao yang sedang bertarung dengan Lazy menyadari pergerakan dari Xiaoyan ini yang ingin merebut sinar cahaya ketiga itu saat Zuzue diserang oleh beruang Ciringking ini. Kemudian, Guao segera bergerak menuju ke arah Xiaoyan. Tetapi saat dia ingin bergerak, Lazy segera menghalanginya. Jangan memalingkan pandanganmu saat kita bertarung, ucap dari Lazy. Lalu, Lazy pun mengeluarkan auranya dan petir di tubuhnya pun langsung menyambar. Lei Meizi, teriak dari Lazy. Dadedok, 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 buar. Sinar petir pun langsung keluar dari jari-jari Lazy menyapu ke arah Guao. Guao ingin menghindarinya, tetapi jaraknya terlalu dekat. Ter, buar. Petir itu pun menghancurkan telinga Guao dan setengah kepalanya benar-benar hangus. Guao pun langsung bergerak mundur dan dia menatap ke arah Lazy dengan penuh mengerikan. Pada saat ini, dia tidak lagi berani mengalihkan pandangannya dari Lazy. Jika kamu berani memprovokasi kami, orang-orang dari alam Dongsengjie, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu jika kamu melakukan itu, ucap dari Guao. Jangan terlalu percaya diri seperti itu, jawab dari Lazy. Buar, aura Guao pun langsung meledak. Kekuatan yang berada di tahap fight tingkat bintang 7 memiliki bintang Qinghai sebanyak 27 juta. Di sisi lain, kekuatan Lazy saat ini hanya berada di fight tingkat bintang 6 tahap akhir. Dan bintang Qinghai-nya hanya sebanyak 16 juta saja. Tentu saja, pertarungan ini akan menjadi sulit untuk Lazy. Lihatlah, kekuatanmu saja lebih lemah dariku. Tetapi kamu berani-beraninya menghalangiku, ucap dari Guao. Meskipun bintang Qinghai milik Guao ini lebih unggul, tetapi Guao tidak tahu bahwa sebenarnya Lazy adalah seseorang petarung yang telah mencapai tingkat immortality. Pondasi kekuatan yang Guao miliki bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lazy. Keduanya beradu serangan, dan angin kencang pun menyebar dan menyapu ke sekeliling mereka. Sementara itu, Wu Zhen terus mengikuti Xiaoyan dari dekat. Ini benar-benar berbahaya, ucap dari Wu Zhen dengan sedikit berbisik. Apa yang kamu katakan? Ucap dari Xiaoyan. Tidak ada. Aku bilang mereka benar-benar menyedihkan ya. Mereka tidak tahu berapa kuatnya kita. Ucap dari Wu Zhen yang terlihat bodoh. Tidak perlu menganalisa mereka, karena benda itu akan menjadi milik kita, ucap dari Xiaoyan. Hus. Setelah mengulurkan tangannya, Xiaoyan pun segera meraih sinar cahaya ketiga yang ada di ujung yang jauh itu. Wus. Kelompok orang pun bergegas menuju ke arah Xiaoyan ketika Xiaoyan akan meraih sinar cahaya ketiga itu.
Tetapi sinar cahaya itu sudah berada di jari-jari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menaikkan kekuatannya dengan benda atau kabut atau di cahaya ketiga itu seperti yang Guo lakukan? Nantikan video gue berikutnya dan apakah sebenarnya isi dari sinar cahaya ketiga itu. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selama ini sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.